Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, langsung aja sesuai judul. Kita di sini akan menginstal Unity dan membuat project sederhana. Nah, pertama, kita search Unity 3D di web browser kita. Nah, lalu kita pilih yang Unity Hub. Jika udah selesai mendownload, langsung kita buka aja dan mulai instalasinya seperti di video ini. Nah, ini tampilan awal saat membuka Unity Hub. Tapi sebelum itu kita wajib login terlebih dahulu untuk menggunakannya. Dan untuk login itu banyak pilihannya di bawah ini, tapi di sini saya bakalan gunain akun Google. Jika sudah, lanjut kita ke menu install, lalu klik tombol add. Nah, ini banyak sekali untuk pilihan versinya, namun perlu diperhatikan di bagian official release. Nah, saya menyarankan pilih yang antar bagian itu dan pilih yang paling terbaru, yang up to date. Nah, di sini itu versi yang 2020.2. Nah, kita next. Nah, di sini tentu banyak pilihan buat support platform build-nya, namun untuk kali ini sementara kita pilih yang Android aja. Dan untuk Microsoft Visual Studio-nya biarin aja kecentang, karena itu bakalan digunain pas kita memprogram aset yang bakalan kita buat nanti. Nah, selesai semuanya, kita next aja. Ya, jika udah seperti ini, berarti tandanya kita sedang mendownload Unity-nya yang sesuai kita pilih tadi. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 40 menitan lebih. Jadi sabar aja kalau misal not responding nanti. Nah, jika udah muncul logo Android, tandanya kita udah selesai menginstal. Oke, sampai sini udah selesai instalasi Unity 3D-nya sesuai kebutuhan kita. Dan selanjutnya langsung aja kita mulai project sederhananya. Pertama, kita ke menu projects, lalu kita klik tombol new, dan di situ ada pilihan versi yang kita download tadi. Nah, di sini banyak untuk pilihan templates-nya, tapi untuk project kali ini kita gunain yang 3D. Dan untuk namanya kita beri project sederhana. Misalnya create. Nah, ini tampilan awalnya saat kita membuka project pertama kali. Di sisi kiri ada tab scene yang berguna untuk membuat project, dan di sisi kanan ada tab game yang menampilkan tampilan kamera utama. Nah, di bagian sampel scene ini menampilkan list objek dan assets yang kita buat nanti. Untuk main kamera dan directional light ini sudah otomatis ada dari awal. Kali ini kita akan membuat project sederhana dengan membuat bola basket yang bisa memantul. Pertama, kita buat bolanya, kita ke game object 3D, lalu pilih yang sphere. Dan agar posisinya menjadi tepat di depan kamera, kita bisa ke inspektor, lalu ubah posisinya menjadi 0 semua. Atau bisa juga meresetnya di tombol titik 3 ini. Nah, sekarang udah tepat posisi bolanya itu berada di depan kamera utama. Untuk mengubah ukurannya kita bisa ganti di transform scale. Untuk ukurannya bebas, tapi di sini saya akan ngasih rata 2. Nah, kita turun sedikit dulu posisinya biar ada ruang untuk tanahnya nanti di bawahnya. Oh iya, kita bisa mengganti nama objek kita di sample scene. Misalnya basketball, kita kasih namanya.
Nah, selanjutnya kita buat tanahnya. Seperti bola, game object, 3D object, lalu pilih yang cube. Nah, biar posisinya tepat depan kamera, kita bisa ubah lewat transform position atau kita reset aja seperti sebelumnya. Untuk mengubah ukurannya, kita bisa menggunakan shortcut R. Nah, atau jika ingin manual, kita bisa tekan tombol nah di atas yang ini nih. Lalu kita sesuaikan aja ukurannya, misalnya panjangnya segini, lalu lebarnya misalnya segini. Nah, kalau udah pas, sekarang tinggal kita beri motif teksturnya. Nah, di sini saya udah download materialnya di Google untuk bola basket dan tanahnya. Nah, langsung aja kita drag untuk ditaruh di project kita. Nah, sekarang biar kita bisa memberi tekstur ke objek bola dan tanahnya itu, kita harus membuat aset materialnya terlebih dahulu. Kita pergi ke aset, create, pilih yang material. Nah, kita kasih nama materialnya basket misalnya. Lalu bikin lagi untuk yang tanah. Nah, untuk yang tanah ini misalnya kita kasih ground. Kasih ground aja misalnya namanya. Nah, terus kita ubah shadernya dari standar ke diffuse seperti di video ini. Nah, di sini kita bisa ngasih warna standar kayak biasa, bebas warnanya, dan juga kalau mau kita bisa ngasih tekstur sesuai gambar kita tadi yang udah download. Kita drag and drop aja ke tekstur. Nah, udah selesai. Nah, untuk tanahnya juga kita lakuin hal yang sama. Shadernya ubah ke diffuse, lalu drag and drop. Oke. Nah, selanjutnya buat ngasih ke objek yang kita buat itu, tinggal drag and drop langsung, atau bisa juga lewat sample scene. Tapi saya lebih prefer secara langsung. Nah, begitu juga untuk bola basket. Oke, sampai sini udah jadi modelnya semua untuk bola basket dan tanahnya. Tinggal kita kasih fisik. Tapi sebelum itu kita jalanin dulu untuk melihat hasilnya. Ya, nggak terjadi apa-apa, diem aja karena belum kita kasih fisiknya. Nah, yang pertama kita klik objek bola basketnya, lalu di tab inspector kita add komponen, lalu pilih yang fisik, terus cari yang rigid body. Jika udah, kita biarin aja pakai settingan default. Nah, coba kita jalanin hasilnya. Jadi gimana? Nah, sekarang bolanya udah punya fisik, jadi ada gravitasinya sekarang. Udah nggak diam aja kayak sebelumnya tadi. Oke, lanjut buat yang tanah. Oke, ini berbeda dari sebelumnya. Kita nggak lewat add komponen kayak bola basket, tapi kita membuat fisik material. Jadi kita pergi ke aset, terus create, terus pilih yang material, fisik material. Nah, setelah itu kita ubah nilai bounciness-nya menjadi 1, dan terakhir kita drag new fisiknya ke objek tanah yang kita buat seperti ini. Nah, lalu kita lihat lagi hasilnya.
Nah, sekarang hasilnya udah jelas, bolanya dapat memantul di tanah. Oke, untuk memastikan, coba kita rotate dikit tanahnya biar kita lihat hasilnya itu bakalan seperti apa. Oke, begitu aja untuk project sederhananya ini. Sekian, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.